Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1394. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Mengesampingkan daun surgawi, tetapi dia hanya dapat mengesampingkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mata iblis suprem sebelumnya adalah membalikan daun surgawi. Makhluk suprem sebenarnya dapat membalikan kekuatan daun surgawi. Hal ini menggambarkan satu hal, yaitu daun surgawi iblis di dunia iblis kegelapan abadi ini itu telah sepenuhnya berada di bawah kendali klan iblis abis. Terima kasih Tuan Mata Iblis Suprem, kata pemimpin penjaga iblis itu. Dia sekarang telah memulihkan kembali tubuh fisiknya, dan dia pun langsung menjadi sangat bersemangat dengan ekspresi hormat dan berterima kasih di wajahnya. Katakan padaku apa yang terjadi di sini, kata Mata Iblis Suprem. Dia bertanya dengan dingin. Kemudian penjaga itu menjelaskan, Tuanku Mata Iblis Suprem, beginilah kejadiannya. Kedua orang ini masuk ke tanah leluhur abis kami tanpa izin dan bahkan berperang melawan kami. Kalian bertiga datang tepat pada waktunya. Kedua orang ini sangat berani sehingga mereka pantas untuk dihukum mati. Tolong ambil tindakan, menghukum pihak lain dan jadikan ini peringatan bagi orang lain, kata pemimpin penjaga itu. Dia berteriak dengan tajam, seraya menatap Kincen dengan mata yang penuh amarah dan kebencian. Mendengar itu, Mata Iblis Suprem langsung menoleh untuk melihat ke arah Kincen dan Lord of the Abyss. Kalian berdua, apakah begitukah? Kalian berdua masuk ke tanah leluhur abis kami tanpa izin, dan saya tidak tahu apa yang kalian inginkan, kata Mata Iblis Suprem. Dia tidak mengambil tindakan gegabah, tetapi dia berkata dengan suara yang dalam. Melanggar. Lord of the Abyss tiba-tiba tersenyum. Saya juga adalah anggota klan iblis abis, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya telah melakukan pelanggaran, kata Lord of the Abyss. Apakah kamu juga dari klan iblis abis? Semua orang yang hadir pun tampak kaget. Mata Iblis Suprem dan dua lainnya juga langsung tertuju kepada Lord of the Abyss. Benar saja, mereka menemukan bahwa aura pada Lord of the Abyss memberi mereka perasaan yang sangat familiar. Sepertinya Lord of the Abyss ini juga merupakan anggota dari klan iblis abis mereka, dan aura di tubuh pihak lain menarik perhatian. Aura surga di sekitar langsung mundur, jelas sekali bahwa itu juga merupakan ahli teratas tingkat suprem. Dan bukan hanya karena suatu alasan. Setelah merasakan aura pada Lord of the Abyss, mereka bertiga langsung merasakan sedikit rasa takut di hati mereka, seolah-olah kekuatan Abyss Demon milik lawan itu jauh lebih unggul daripada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hanya bisa mengalami perasaan ini dari leluhur iblis abis mereka, dan bahkan Patriark Abis itu hanya memberi mereka penindasan dalam hal kekuatan, tetapi bukan penindasan dari jiwa dan garis keturunan. Siapa orang ini? Ketiga Mata Iblis Suprem dan dua lainnya diam-diam terkejut dan mengerutkan kening. Jika pihak lain benar-benar orang yang kuat dari klan iblis abis, mengapa mereka bertiga belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata Iblis Suprem mengerutkan kening dan dia lalu berkata dengan suara yang dalam. Ini konyol. Saya, pemimpin tertinggi klan iblis abis, telah mendengar tentang Anda semua, tetapi mengapa kami tidak pernah mendengar tentang yang mulia ini? Kamu sangat berani. Kamu berani berpura-pura menjadi pemimpin klan iblis abis kami. Ketiganya, tolong bunuh orang ini dan cari tahu identitas mereka yang sebenarnya. Bawahan curiga bahwa kedua orang ini kemungkinan besar adalah orang jahat. Mungkin saja orang-orang dari tentara adil, kata pemimpin penjaga klan iblis abis itu. Dia segera berteriak lagi dengan marah. Berisik, kata Kincen. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Duar, Kincen memegang gagang pedang dengan tangan kanannya dan tiba-tiba menjentikan ibu jarinya. Seketika cahaya pedang tak terlihat melintas di antara langit dan bumi. Kamu, kata Mata Iblis Suprem. Dia tiba-tiba terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen akan sangat berani dan berani mengambil tindakan dalam situasi seperti ini. Mata Iblis Suprem ingin mengambil tindakan, tetapi sayang dia sudah terlambat dan duar. Jeritan melengking pun tiba-tiba terdengar di sana, dan tubuh dari pemimpin penjaga itu seketika meledak lagi.
dan energi pedang kental Kincen telah menembus tenggorokan pemimpin penjaga iblis itu. Aliran darah seketika muncrat dari pemimpin penjaga iblis itu. Di samping melihat ini, mata iblis supreme seketika menatap Kincen. Jika kamu membunuhnya, tidak peduli siapa kamu, kami klan iblis Yuan, kami pasti akan bertarung sampai mati. Di saat yang sama, dua ahli supreme lainnya di samping mata iblis supreme juga mengambil langkah maju. Ekspresi mereka sangat marah, dan mereka meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Kincen lalu menoleh dan melirik ketiga ahli supreme itu dalam sekejap. Tetapi Kincen tetap mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Seketika kepala pemimpin penjaga iblis itu terbang langsung, dan dengan keras jiwanya langsung dimusnahkan di bawah cahaya pedang Kincen. Dan itu langsung dihancurkan dan diserap oleh pedang karat misterius di tangan Kincen. Dalam sekejap semua jiwanya telah padam. Melihat pemandangan ini, wajah para penjaga iblis lainnya di samping menjadi sangat ketakutan, dan mereka semua tidak percaya pemandangan di depan mereka. Orang ini benar-benar membunuh pemimpin penjaga mereka. Terlebih lagi pemimpin penjaga itu dimusnahkan secara tiba-tiba. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa tiga ahli supreme dari klan iblis abis, mata iblis supreme dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bisa bereaksi sedikit pun di depan orang ini. Meskipun ada alasan mengapa mata iblis supreme dan yang lainnya terlambat bergegas dan merasakannya, tetapi mereka tidak dapat bereaksi. Orang di depan mereka ini pastilah telah mencapai kekuatan supreme. Kincen membunuh pemimpin penjaga iblis itu dengan satu pedang. Kincen segera meletakkan pedangnya dan berdiri tegak. Kamu tidak tahu hidup dan mati. Aku telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya, tetapi kamu bersikeras mencari kematian, maka aku hanya bisa membantumu untuk tidak hidup lagi, kata Kincen dengan mata yang menghina, seolah-olah Kincen telah membunuh seekor semut saja. Melihat Kincen secara langsung menghapus pemimpin penjaga, ekspresi mata iblis supreme dan dua ahli supreme lainnya langsung menjadi sangat ganas. Dan pada saat ini Kincen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Melihat itu, mata iblis supreme kemudian berkata dengan ganas, mencari kematian. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba bergegas maju ke depan, dan lalu cahaya iblis yang menakutkan keluar dari matanya. Itu berubah menjadi pusaran air hitam dan langsung menenggelamkan Kincen. Duar. Pusaran air hitam tak berujung itu seperti lautan luas, itu langsung mengelilingi Kincen dan menelannya. Apakah kamu mati? Mata para penjaga iblis dari klan iblis abis di sekitar semuanya menunjukkan kegembiraan. Pada saat yang bersamaan, di kehampaan di sekitar, prajurit-prajurit klan iblis abis yang kuat muncul satu demi satu dan menatap ke sana. Orang-orang kuat ini semuanya berada di pinggiran tanah leluhur iblis abis. Mereka diperingatkan oleh pergerakan di sini dan segera bergegas. Pada saat ini ketika melihat Kincen ditelan oleh pusaran cahaya iblis dari mata iblis supreme, senyuman mengejek muncul di setiap sudut mulut mereka. Aku tidak tahu dari mana orang ini berasal. Apakah dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati? Dia berani menjadi liar di klan iblis abisku. Di bawah serangan dari Tuan Mata Iblis Supreme, takutnya orang itu akan ditekan tanpa bisa melawan. Siapa yang tahu? Sekarang Tuan Leluhur dan Tuan Patriark sedang pergi dari klan. Kucing dan anjing macam apa yang berani datang ke klan Iblis Yuan kita? Kata banyak orang, nampak mereka semua berdiskusi. Mata banyak orang dari klan iblis abis itu berkedip-kedip. Pikiran-pikiran muncul di benak-benak mereka dan mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Di saat mereka berbicara satu sama lain, dua ahli supreme klan iblis lainnya menoleh untuk melihat Lord of the Abyss. Mereka waspada terhadap gerakan yang akan dilakukan oleh Lord of the Abyss. Namun ketika mereka melihat ini, ekspresi mereka terkejut. Karena mereka menemukan bahwa setelah Kincen ditelan oleh pusaran cahaya iblis dari mata iblis supreme, tubuh Lord of the Abyss yang datang bersama Kincen tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali bahwa Kincen akan terbungkus dalam pusaran hitam itu atau tidak. Ada yang salah di sini. Hati kedua ahli supreme dari klan iblis abis itu tiba-tiba tenggelam dan mereka tiba-tiba menoleh. Lalu kemudian melihat sebuah ledakan. Kemudian mereka melihat suara pedang tiba-tiba bergema dari pusaran hitam. Terlihat pusaran air gelap di sekitar Kincen tiba-tiba melonjak dan cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari pusaran air hitam. Duar. Pusaran hitam itu pun seketika dimusnahkan. Pada saat yang bersamaan, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari pusaran hitam dengan pedang tajamnya. Dan tiba-tiba itu menebas ke arah mata iblis supreme. Sinar cahaya pedang yang mencapai langit muncul di antara langit dan bumi. Cahaya pedang ini membawa aura kematian yang tak terbatas.
Itu seperti sabit kematian. Cahaya itu sampai ke depan mata iblis supreme dalam sekejap. Jejak keterkejutan dan kemarahan melintas di mata iblis mata supreme dan tangannya tiba-tiba menyilang di dadanya. Cahaya iblis yang menakutkan seketika keluar dari tubuhnya itu lalu membuat perisai iblis gelap di depannya. Ada rune kuno yang mengalir di perisai gelap ini, itu membawa kekuatan formasi yang menakutkan dan secara samar memicu daun surgawi dari seluruh tanah leluhur iblis abis. Alam iblis gelap abadi dengan berkah dari daun surgawi itu bersinar dengan kilau dao dan itu sungguh luar biasa. Namun saat berikutnya mata semua orang membelalak karena dengan keras ketika energi pedang kematian yang menakutkan ini ditebas kepada perisai sihir hitam itu. Seluruh perisai sihir hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara berderak yang keras diikuti dengan suara klik. Dan seluruh perisai sihir hitam itu langsung merangkak ke atasnya dan lalu penuh dengan retakan. Kemudian dengan keras seluruh perisai hitam itu pun langsung meledak dan berubah menjadi bubuk sebelum kemudian menghilang. Perisainya rusak. Ekspresi ngeri melintas di mata iblis supreme. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, terdengar suara mendesing dan kilatan cahaya pedang lainnya tiba-tiba muncul di depan mata iblis supreme. Kecepatannya sangat cepat sehingga rambut di tubuh mata iblis supreme pun langsung berdiri. Kurang ajar. Mata iblis supreme meraung, matanya sangat ganas dan dia meletakkan tangannya di depannya lagi. Pola iblis muncul di lengannya, tangannya sepertinya telah berubah menjadi binatang buas. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan aura liar yang menakutkan mengalir dengan deras. Cahaya pedang kincen menebas lengan dari mata iblis supreme dan itu langsung mengeluarkan api yang menyilaukan. Dengan suara letupan, garis-garis darah berceceran dari lengan mata iblis supreme dan dia dengan kasar mundur. Dia bahkan sepertinya mundur beberapa puluh meter ke belakang sebelum kemudian sosok mata iblis supreme bisa berhenti dengan stabil. Tetapi walaupun begitu ada bekas pedang yang sangat dalam di lengannya. Melihat pemandangan ini, Kincen menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan pertahanan dari mata iblis supreme ini begitu menakutkan. Dalam sekejap aura liar memenuhi udara. Lengannya sepertinya telah terpasang dalam sekejap dan pertahanannya itu sangat meningkat beberapa kali lipat. Jika tidak, meskipun Kincen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pedang sebelumnya, tetapi itu seharusnya sudah cukup untuk melukai ahli supreme dengan sangat serius. Namun pada akhirnya itu hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada mata iblis supreme. Yang mulia, Anda telah berhasil membuat saya marah, kata mata iblis supreme. Wajahnya nampak sangat ganas dan dia mengeluarkan raungan yang sangat marah dan boom. Terjadi ledakan energi iblis yang tak ada habisnya dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Seperti asap esensi serigala, mengalir langsung ke awan, sepertinya menyatu dengan langit dan bumi di area ini. Dan seluruh sosoknya seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Dia merupakan pemimpin tertinggi dari klan iblis abis, tetapi dia dipukul mundur oleh Kincen hanya dengan satu pedang seperti itu, bahkan di depan umum. Dan bahkan dirinya langsung terluka seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba menghilang dan dia sangat marah di dalam hatinya. Namun ketika kata-katanya itu keluar begitu saja dari mulutnya, Kincen kemudian berkata, "Berisik." Kincen mencibir di sudut mulutnya. Kincen mengangkat ibu jarinya lagi dan dengan keras, pedang di tangannya langsung ditebaskan lagi. "Jika mau berkelahi, berkelahi saja. Kenapa harus bertele-tele?" kata Kincen. Dia tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bernapas lega sedikit pun. Dan Kincen saat ini sudah mengambil tindakan lagi. Dan dia juga ingin tahu apa perbedaan antara ahli supreme dari klan iblis dan juga ahli supreme dari ras lain. Mata iblis supreme seketika menjadi gila. Kincen ini sangat tidak menghormatinya. Namun dia tidak terlalu peduli untuk memikirkannya saat ini. Karena cahaya pedang sudah menyala di kehampaan dan dalam sekejap itu muncul di depannya. Napas kematian yang tajam seperti tombak kematian. Jika dia tidak dapat menahannya tepat waktu dan bereaksi tepat waktu, saya khawatir jantungnya akan langsung ditusuk oleh pedang tersebut. Cari mati. Kali ini mata iblis supreme tidak menggunakan lengannya untuk memblokir, melainkan dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan keras. Tinju dan pedang itu seketika bertabrakan dan perisai energi iblis supreme di tangan mata iblis supreme langsung meledak dan aliran darah muncrat. Pada saat bersamaan cahaya pedang Kincen juga meledak seketika. Tetapi sebelum mata iblis supreme sadar, cahaya pedang sudah melesat lagi. "Persetan denganmu." Mata iblis supreme sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah di tempat. Kincen menghunus pedangnya ini terlalu cepat di saat dia meledakkan satu pedang cahaya sebelumnya. Tetapi cahaya pedang lainnya yang kedua datang lagi.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk bisa menghembuskan napas lega, dan sebelum dia bisa mempersiapkan apapun, dia kembali melayangkan tinjunya lagi dan duar. Cahaya pedang dan cahaya tinju itu seketika meledak lagi di udara. Di saat mata iblis supreme ingin menarik napas lagi, tiba-tiba cahaya pedang ketiga sudah muncul di depannya lagi. Sial, mata iblis supreme hampir menjadi gila. Dia hanya bisa menghela napas sedikit. Wajahnya memerah dan dia hanya bisa melayangkan tinjunya lagi. Boom, boom. Dia melihat Qin menjentikan pedangnya terus-menerus dan cahaya pedang diikuti oleh cahaya pedang itu menebas dengan keras. Mata iblis supreme hanya bisa mundur dan menangkis. Dan setelah mundur ratusan langkah, kilatan kemarahan melintas di matanya. Dia meraung dan tangan kanannya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi untuk meledakkan cahaya pedang Qin sepenuhnya. Namun sayang, cahaya pedang yang disambar oleh Qin sepertinya tidak ada habisnya. Cahaya pedang itu benar-benar tidak ada habisnya, dan ditambah kecepatan pedang Qin yang sangat cepat, sehingga mata iblis supreme hanya bisa menangkis. Dia tidak mampu untuk mengembunkan kekuatan pembunuh dan trik andalannya yang sebenarnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan terus-menerus melayangkan tinju. Dan bahkan jika dia meninju, itu hanya untuk mencegah cahaya pedang mendekati tubuhnya. Dan dia sama sekali tidak dapat melakukan triknya yang sebenarnya. Qin memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Pada saat konfrontasi, dia memiliki keunggulan yang mutlak. Dia menggunakan waktu menghunus pedangnya untuk memaksa mata iblis supreme ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kerugian inilah yang memungkinkan Qin untuk merebut kesempatan dan menempatkan mata iblis supreme dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan Qin pun berhasil memaksa mata iblis supreme untuk berada dalam situasi yang putus asa. Satu gerakan ceroboh maka Anda akan kehilangan segalanya. Dalam waktu yang singkat, mata iblis supreme terus mundur dan terus mundur puluhan ribu mil ke belakang. Tidak hanya itu, bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tubuhnya. Dan dia berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dia berubah menjadi pria berdarah. Dia diliputi rasa kaget dan marah. Namun dia tidak berani mengendur ataupun ceroboh sama sekali. Karena pedang demi pedang Qin sangat cepat dan juga kuat. Jika dia tidak berhati-hati, cahaya pedang yang ditempelkan Qin itu akan langsung menembus alisnya. Dengan cara ini, mata iblis supreme mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, tangan kanannya sudah memiliki bekas luka. Dan lukanya cukup sangat dalam sehingga terlihat hampir ke bagian tulangnya. Adegan seperti itu pun seketika membuat banyak orang dari klan iblis-abis yang bersembunyi di kampanye sekitar mereka merasa ngeri. Mata iblis supreme, pemimpin tertinggi klan iblis-abis mereka sebenarnya sedang ditekan. Bagaimana ini mungkin? Sementara di sisi lain, dua pemimpin klan iblis-abis lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat serius, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun mereka juga tidak bertindak gegabah, tetapi mata mereka tertuju kepada Lord of Darkness, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Namun di saat keduanya bermeditasi, mereka sering melihat energi pedang kematian ditampilkan oleh Qin. Mata mereka berkedip-kedip sambil berpikir. Pada saat ini, tangan kanan mata iblis supreme di kejauhan sudah menjadi retak dan terkoyak. Hampir dalam sekejap, sebuah pedang muncul di hadapannya. Pada saat krisis hidup dan mati ini, mata iblis supreme perlahan tertutup. Tetapi, mata ketiga di antara alisnya tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam yang sangat menakutkan. Dan saat berikutnya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari mata ketiganya. Cahaya ajaib yang mengerikan. Cahaya ajaib ini mengandung suasana gelap yang menakutkan. Itu adalah kekuatan kegelapan. Aura mata iblis supreme melonjak dalam sekejap dan duar. Di saat cahaya sihir gelap meledak, cahaya pedang Qin hancur. Melihat pemandangan ini, Qin sedikit mengernyit di kejauhan. Karena cahaya ajaib itu tidak hanya mematahkan cahaya pedang di depan mata iblis supreme, tetapi juga dapat mematahkan cahaya pedang yang mengikuti cahaya pedang lainnya di belakang. Dan mata iblis supreme itu tiba-tiba terbebas dari situasi perlawanan yang berulang kali. Qin sedikit merenyit, tetapi Qin tidak terus mengambil tindakan. Qin hanya mengerutkan kening sambil berpikir. Dia menemukan bahwa mata iblis supreme itu telah dengan sempurna menggabungkan kekuatan cahaya ajaibnya dengan kekuatan kegelapan. Dan kedua kekuatan itu sepertinya sangat harmonis. Yang lebih mengkhawatirkan Qin adalah ketika mata iblis supreme mengarahkan kekuatan kegelapan. Surga di tanah leluhur iblis-abis tidak menghukumnya. Qin menatap ke langit dengan ekspresi jelek di wajahnya. Karena Qin tahu betul bahwa kekuatan kegelapan adalah kekuatan asing di luar alam semesta ini. Biasanya dimanapun kekuatan itu digunakan, maka dimanapun di alam semesta ini, maka itu akan ditindas dan dikutuk oleh hukum surgawi alam semesta ini.
Tetapi ketika mata iblis supreme menggunakannya sebelumnya, daus surgawi di dunia iblis ini tidak menghukumnya. Hal itu pun mengandung banyak makna. Pada saat ini ketika Qin-Chen sedang bermeditasi, mata iblis supreme akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa bernapas lega setelah melancarkan serangan Qin-Chen. Wajahnya memerah dan dia sangat tidak nyaman. Dia membuka mulutnya dan lalu mengeluarkan seteguk darah lagi dan dia berhenti dengan susah payah. Namun kemudian, duar, kekosongan besar di belakang mata iblis supreme hancur berkeping-keping dan berubah menjadi jurang kehampaan. Meskipun tubuhnya dapat menahan cahaya pedang Qin-Chen, tetapi kekosongan di belakangnya tidak dapat menahan cahaya pedang Qin-Chen sama sekali. Selanjutnya, tangan kanan mata iblis supreme gemetar tanpa henti, dan tetesan darah menetes dari tangan kanannya ke dalam kehampaan. Seluruh lengan kanannya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. "Apakah ini yang membuatmu begitu sombong di hadapanku?" kata Qin-Chen. Dirinya memandang mata iblis supreme dengan wajah yang mengejek dengan rasa jijik di matanya.